Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan tentang syariah. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Siliani Puspitasari. Nama saya Siti Aulia Widianti. Nama saya Suci Maharani Rizkiana. Sebelum lanjut ke presentasinya, Teman-teman, ada yang tahu nggak nih apa itu syariah? Berikut ini ada teman kita yang bernama Siti Aulia yang ingin menjelaskan mengenai pengertian dan lain sebagainya. Pengertian syariah. Syariah menurut pengertian hukum Islam berarti hukum-hukum dan tata aturan yang disampaikan Allah agar ditaati oleh hamba-hambanya. Kata dasar syariah berasal dari bahasa Arab, yakni syar'a yang artinya memulai, mengawali, memasuki, dan memahami. Ibnu Manzur, seorang fuqaha menjelaskan, syariah, syar'a, dan musyar'ah adalah tempat-tempat di mana air mengalir turun ke dalamnya. Di Indonesia, istilah syariah sering dikaitkan dengan agama Islam. Syariah adalah konsep dalam Islam yang mengacu pada aturan, hukum, dan prinsip-prinsip yang diambil dari Al-Quran dan hadis, tradisi Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kehidupan individu dan masyarakat. Ini mencangkup aspek-aspek seperti moralitas, hukum, agama, dan etika. Syariah juga mencangkup prinsip-prinsip hukum pidana dan hukum perdata yang digunakan dalam sistem hukum Islam. 4 karakteristik yang berkaitan dengan syariah. Yang pertama ada fikih, yang kedua ada fatwa, yang ketiga ada jurisprudensi, dan yang keempat ada perundang-undangan. Keempat karakteristik tadi adalah konsep yang berkaitan dengan hukum Islam atau syariah yang konteksnya berbeda-beda. Berikut penjelasan singkat tentang keempat konsep yang berkaitan dengan hukum syariah. Yang pertama ada fikih. Fikih adalah cabang ilmu Islam yang mempelajari hukum-hukum syariah dan bagaimana mereka diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan penafsiran dan aplikasi hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis atau tradisi prodasi Rasulullah SAW. Para ulama fikih memahami dan mengembangkan hukum-hukum ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang halal, diperbolehkan, dan yang haram atau dilarang dalam berbagai aspek kehidupan seperti ibadah, muamalah, atau urusan dunia, dan lain-lain. Yang kedua ada fatwa. Fatwa adalah pendapat hukum Islam yang diberikan oleh seorang ulama atau otoritas keagamaan tentang masalah tertentu. Fatwa ini didasarkan oleh pengetahuan fikih dan penafsiran mereka tentang hukum Islam. Fatwa juga digunakan untuk memberikan panduan kepada situasi-situasi khusus yang tidak memiliki pedoman dalam Al-Quran maupun hadis. Seseorang bisa meminta fatwa tentang masalah tertentu dan seorang mufti atau seseorang yang memberikan fatwa akan memberikan jawaban berdasarkan pemahaman dalam hukum Islam. Yang ketiga ada jurisprudensi. Jurisprudensi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari tentang prinsip-prinsip dan metode penafsiran tentang hukum Islam. Jurisprudensi membantu para ulama dalam pengambilan keputusan hukum dan pembentukan fatwa. Ini mencangkup aspek-aspek seperti bagaimana menentukan otoritas hukum dari sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Quran dan hadis, serta bagaimana merumuskan hukum-hukum ini dari sumber-sumbernya. Yang terakhir ada perundang-undangan. Perundang-undangan dalam konteks hukum Islam berkaitan dengan upaya pemerintah atau otoritas untuk menjalankan hukum Islam dalam sistem hukum negara. Ini bisa mencangkup pengesahan hukum-hukum yang berdasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Beberapa negara dengan mayoritas penduduk Islam seperti Arab Saudi atau Iran memiliki sistem hukum yang didasarkan pada syariah. Ini berbeda dengan fikih dan fatwa karena mencangkup pengaturan hukum dalam masyarakat secara lebih luas. Secara keseluruhan, fikih, fatwa, jurisprudensi, dan perundang-undangan adalah elemen-elemen yang berkontribusi dalam pemahaman, penerapan, dan penegakan hukum Islam dalam berbagai konteks, mulai dari panduan individu hingga kerangka hukum negara. Sudah sedikit paham belum teman-teman?
Sudah ya. Selanjutnya ada penjelasan dari siapa nih? Selanjutnya ada Suci Maharani yang akan menjelaskan tujuan syariah. Let's go. Oke, baik teman-teman semuanya. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang patokan dalam syariah. Sebelumnya, apa sih patokan itu? Patokan memiliki arti ketentuan yang menjadi dasar atau pegangan untuk melakukan sesuatu, syarat atau hukum, dan kaidah. Patokan dalam syariah terdiri dari 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Seperti yang sudah dipresentasikan pada pertemuan sebelumnya, di sini saya akan mengulang sedikit arti dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Al-Quran merupakan sumber utama dalam syariah Islam. Ayat-ayat Al-Quran digunakan sebagai dalil untuk menetapkan hukum dan prinsip-prinsip agama. Hadis, tradisi dan pernyataan Nabi Muhammad SAW. Hadis syahih yang dipercaya benar, digunakan sebagai dalil tambahan untuk menetapkan hukum. Ijtihad merupakan proses penalaran hukum oleh cendekiawan agama berdasarkan Al-Quran, hadis, dan prinsip-prinsip syariah. Ini digunakan ketika tidak ada dalil yang langsung mengaturnya. Tujuan dalam syariah yaitu memelihara atau melindungi agama dan sekaligus memberikan hak kepada setiap orang untuk memilih beriman atau tidak. Melindungi jiwa, perlindungan terhadap keturunan, melindungi akal, melindungi harta, dan melindungi kehormatan seseorang. Oke teman-teman, selanjutnya ada teman kita siapa? Cindy Yang akan menjelaskan tentang dalil syariah. Oke, let's go. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan mengenai fungsi syariah. Terdapat 3 fungsi syariah. Yang pertama, mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syariah memberikan pedoman kepada umat Islam tentang cara beribadah, berdoa, dan menjalani kehidupan spiritual. Fungsi syariah mencangkup aspek ibadah, moralitas, dan juga etika. Fungsi syariah yang kedua yaitu mengatur hubungan manusia dengan manusia. Syariah juga mengatur interaksi sosial, termasuk hukum pernikahan, hukuman atas tindakan kriminal, perdagangan, dan juga hukum waris. Tujuan dari fungsi ini yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan bermoral. Fungsi syariah yang ketiga yaitu mengatur hubungan manusia dengan alam sekitar. Syariah memuat pedoman tentang bagaimana cara manusia harus merawat alam sekitar dan juga sumber daya alam. Fungsi syariah ini mencangkup etika tentang menjaga lingkungan dan tanggung jawab terhadap alam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ayat-ayat atau dalil-dalil tentang syariah. Dalam Al-Quran, kata syariah dan pecahannya ditemukan sebanyak 5 kali. Kata syariah bisa berbentuk kata kerja, kata benda, dan juga kata sifat. Berikut ayat-ayat atau dalil-dalil yang menjelaskan tentang syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ja'alnaka ala syari'atim minal amri fattabi'ha. Yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat atau peraturan dari urusan agama itu. Quran Surat Al-Jasiyah ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Likullin ja'alna minkum syira'atan wa minhaja. Yang artinya, untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Iz ta'tihim
sabtihim syurra'a, yang artinya ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan yang berada di sekitar, mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari yang bukan Sabtu. Quran Surat Al-A'raf ayat 163. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaik, yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Quran Surat Asy-Syura ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'dam bihillah, yang artinya apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran Surat Asy-Syura ayat 21. Oke, baik teman-teman, itulah penjelasan mengenai fungsi syariah dan juga dalil-dalil yang menjelaskan tentang syariah. Nah teman-teman, gimana? Udah paham belum tentang materi ini? Selanjutnya akan ada sesi tanya jawab dan diskusi untuk teman-teman semua ya. Jadi buat kalian semua yang